Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari di Perekonomian Indonesia semester 4 dari pertemuan 1 sampai 7. Langsung saja, untuk pada pertemuan pertama kita mempelajari tentang sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Setelah kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil karena adanya perang dan keterbatasan sumber daya. Pada masa Orde Lama, pemerintah lebih fokus pada politik dibanding pembangunan ekonomi sehingga inflasi sangat tinggi. Kemudian pada masa Orde Baru, pemerintah mulai menjalankan pembangunan ekonomi secara terarah melalui industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi meningkat cukup pesat walaupun akhirnya Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa kondisi politik sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Lalu selanjutnya untuk pertemuan kedua, kita mempelajari tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Terdapat beberapa jenis sistem ekonomi di dunia, yaitu sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, liberal, dan campuran. Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi campuran atau sering disebut sistem ekonomi Pancasila. Arti kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak swasta secara bersama-sama. Pemerintah tetap memiliki peran penting terutama dalam mengatur sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, dan keuangan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Lalu juga ada perbedaan sistem ekonomi tradisional dan kapitalis. Sistem ekonomi tradisional biasanya menggunakan cara-cara sederhana dan masih bergantung pada adat istiadat. Produksi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum mengenal teknologi modern. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis lebih menekankan kebebasan individu dalam memiliki usaha dan mencari keuntungan. Dalam sistem kapitalis, harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran atau supply and demand. Persaingan antar pelaku ekonomi juga sangat tinggi sehingga mendorong inovasi dan efisiensi produksi. Lalu selanjutnya ada pada pertemuan ketiga kita mempelajari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain meningkatnya permintaan masyarakat, perkembangan teknologi, investasi, dan kegiatan ekspor. Pertumbuhan ekonomi penting karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kemiskinan. Namun pertumbuhan ekonomi juga harus disertai
pemerataan agar manfaat dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Lalu selanjutnya pada materi keempat, kita mempelajari tentang kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan adalah kondisi ketika seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Penyebab kemiskinan dapat berasal dari rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program seperti bantuan sosial, pembangunan pendidikan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Masalah kemiskinan menjadi tantangan penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Lalu kita juga mempelajari tentang ketahanan pangan Indonesia pada pertemuan kelima. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penyedia pangan, sumber lapangan pekerjaan, dan penyumbang produksi domestik bruto atau PDB. Perkembangan pertanian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pertanian tradisional, pertanian peralihan, dan pertanian modern. Saat ini pertanian modern mulai berkembang dan menggunakan teknologi dalam proses produksi, pengemasan, dan pemasaran. Ketahanan pangan sangat penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan negara tidak terlalu bergantung pada impor pangan. Indonesia telah mengalami berbagai kebijakan dari masa ke masa. Pada masa kerajaan dan kolonial, sektor pertanian menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat dan perdagangan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan program revolusi hijau untuk meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada pangan. Pemerintah juga membentuk Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan persediaan beras nasional. Namun pada era reformasi, kebijakan pangan menjadi lebih terbuka dan mengikuti mekanisme pasar, sehingga pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi harga. Pada pertemuan ke-6 kita mempelajari perkembangan industri di Indonesia. Industrialisasi di Indonesia bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Industri di Indonesia dibedakan menjadi industri dasar, industri kecil, dan industri hilir. Perkembangan industri sangat penting karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap barang impor dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Industri juga dapat dikelompokkan berdasarkan skala usahanya, yaitu industri besar, industri sedang, dan industri kecil, serta industri rumah tangga.
Contoh industri kecil antara lain seperti kerajinan tangan, makanan rumah, dan usaha tekstil kecil. Walaupun skalanya kecil, industri kecil memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung perekonomian masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pelatihan, modal usaha, dan pemasaran. Lalu pada materi ke-7 kita mempelajari tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar agar ekonomi tetap stabil. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga inflasi, menjaga nilai rupiah, mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah uang beredar terlalu banyak, maka inflasi dapat meningkat dan harga barang menjadi mahal. Karena itu, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan suku bunga atau politik diskonto. Jika suku bunga naik, masyarakat cenderung mengurangi pinjaman sehingga uang beredar menurun. Yang kedua adalah giro wajib minimum atau GWM, yaitu cadangan minimum yang harus disimpan di Bank Indonesia. Ketiga itu ada operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan jual beli surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar. Melalui instrumen tersebut, Bank Indonesia dapat mengendalikan kondisi ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Kesimpulannya dari seluruh materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia berkembang melalui berbagai proses sejarah dan kebijakan pemerintah. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, sektor pertanian, industri, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.